Oke, selamat malam Mbak Gita semua. Kami dari Muhammadiyah akan membahas Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan ciri khas suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi suku di Indonesia, mulai dari pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan bahasa daerah. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang kelima, menyebutkan dampak positif dan negatif adanya berbagai macam suku di Indonesia. Yang D, ada materi pembelajaran, materi reguler. Yang pertama ada fakta. Dikelompokkan menjadi pengelompokan komposisi penduduk atau berdasarkan usia dan jenis kelamin. Yang kedua, nama-nama suku yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ciri khas suku yang ada di Indonesia. Yang keempat, nama pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, bahasa daerah. Indonesia memiliki penduduk yang beragam, suku, etnis, dan budaya. Selanjutnya ada setiap suku di Indonesia memiliki kebiasaan ciri yang unik. Seperti kita lihat gambar berikut, yang selanjutnya ada konsep.
Yang pertama ada pengertian persebaran penduduk, yang kedua pengertian komposisi penduduk, yang ketiga pengertian pertumbuhan penduduk, yang keempat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk Indonesia, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia, dan dampak positif dan negatif adanya berbagai macam suku di Indonesia. Selanjutnya ada prinsip. Rumus kepadatan penduduk Indonesia, kepadatan penduduk sampai jumlah penduduk, luas wilayah. Yang selanjutnya ada prosedur. Ada tabel urutan kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan provinsi, membuat perbandingan data penduduk atau persebaran dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Yang ketiga, menganalisis upaya-upaya agar penduduk Indonesia lebih merata di masa yang akan datang. Selanjutnya ada metakognitif. Manfaat mempelajari jumlah penduduk, persebaran, komposisi, pertumbuhan, dan keragaman suku budaya Indonesia. Yang selanjutnya ada materi remedial, kondisi umum penduduk Indonesia atau jumlah, persebaran, pertumbuhan penduduk. Yang kedua ada komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Selanjutnya ada materi pengayaan, kualitas penduduk Indonesia, bonus demografi, pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, bahasa daerah di Indonesia, dan ciri khas suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Hikmanuddin Sinigat. Saya akan melanjutkan kembali, itu pendekatan dan model pembelajaran. Yang pertama, pendekatan atau saintifik. Yang kedua, metode atau diskusi. Yang ketiga, model pembelajaran atau discovery learning. Yang F, media dan alat pembelajaran. Media, gambar-gambar kebiasaan unik suku di Indonesia. Alat atau komputer atau laptop, video, whiteboard, LCD proyektor. Yang G, sumber belajar. Yang pertama itu buku IPS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2017 atau penerbit Kemendikbud RI tahun 2017. Yang kedua buku IPS kelas 7 semester 1 edisi revisi 2014 penerbit Kemendikbud RI tahun 2014. Yang ketiga buku IPS terpadu kelas 7 semester 1 mandiri atau penerbit Erlangga. Yang keempat video pembelajaran penduduk Indonesia. Yang kelima LKS ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1. Yang keenam, video pembelajaran keragaman suku dan budaya Indonesia. Yang ketujuh, atau ajar buku yang kelima, HTTP ID Wikipedia.org. Yang kesembilan, sumber lain dari yang relevan. Sekian dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih jika ada kesalahan atau kata. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih.